Arsenal berhasil menunjukkan performa luar biasa di Premier League dengan memuncaki klasemen sementara. Kedikdayaan skuad The Gunners nggak terlepas dari peran para pemain anyar mereka yang selalu menjadi andalan. Padahal sebelumnya Mikel Arteta sempat dikecam karena melepas beberapa pemain bintang potensial dan mengeluarkan mahar yang besar untuk merekrut pemain. Cetak Gol coba merangkum rekrutan sukses Arsenal sebagai berikut. Berani melepas pemain potensial. Arsenal berhasil menunjukkan performa yang luar biasa di musim 2022-2023. Skuad The Gunners berhasil finish di peringkat runner-up Premier League di bawah Manchester City. Sayangnya, keberhasilan itu nggak membuat para pemain potensial mengamankan posisinya. Pada musim panas yang lalu, Arsenal melakukan keputusan berani dengan melepas banyak pemain. Sebut saja Granit Xhaka yang dilepas ke Bayer Leverkusen dengan kisaran 15 juta euro. Keputusan Arteta melepas Xhaka sempat menjadi perdebatan para fans. Pasalnya, sang pemain dianggap masih mampu bermain apik saat dipercaya tampil. Hal itu bisa dibuktikan di mana Xhaka berhasil mencetak 9 gol dan 7 assist dari 47 pertandingan. Meskipun begitu, Xhaka punya alasan tersendiri untuk cabut dari Emirates Stadium. Pemain kelahiran Basel itu menilai karirnya bersama Meriam London sudah memasuki masa akhir. Selanjutnya ada Folarin Balogun yang di musim lalu tampil gacor saat dipinjamkan ke Stade Reims. Pemain asal Amerika Serikat ini sukses melesakkan 27 gol dari 37 laga Ligue 1 Prancis. Performa gacornya ini membuat Balogun masuk dalam jajaran top skor Liga Prancis. Akan tetapi kehebatan Balogun dianggap sepele oleh sang pelatih Mikel Arteta. Arteta mengatakan kalau Balogun gak masuk dalam skema permainannya. Bahkan mantan asisten Pep Guardiola ini sempat mengecam dan mencadangkan sang pemain jika ingin bertahan. Alhasil pemain berusia 22 tahun ini memilih untuk menerima pinangan dari AS Monaco dengan kisaran 30 juta euro. Selain kedua nama tadi, masih ada beberapa pemain potensial yang dilepas oleh Arsenal. Mulai dari Matt Turner, Austin Tasty hingga Pablo Mari. Setelah melepas pemain potensial, Arsenal mendatangkan pemain berkualitas dengan harga selangit. The Gunners menjadi salah satu klub terboros dengan menghabiskan dana transfer mencapai 234 juta euro. Padahal Arsenal punya rekor buruk saat membeli pemain dengan harga mahal. Saat itu mereka banyak membeli pemain mahal seperti Nicolas Pepe yang dianggap pembelian mahal. Declan Rice. Meski begitu, Arsenal ingin lepas dari kutukan buruk tersebut. Skuad The Gunners akan gak kapok merekrut pemain mahal dengan mengangkut Declan Rice. Gelandang asal Inggris itu didatangkan dari West Ham United dengan biaya transfer 116 juta euro. Sebenarnya kedatangan Declan Rice ke Emirates Stadium gak berjalan begitu mulus. Pasalnya manajemen The Gunners saat itu harus mengajukan proposal hingga 3 kali. Setelah diresmikan, Declan Rice juga mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari legenda Manchester United yakni Roy Keane. Dia menyebut Arsenal sudah gila karena mengeluarkan dana fantastis hanya untuk seorang pemain. Meski begitu, ucapan ini langsung ditanggapi oleh pelatih West Ham United, David Moyes. Menurut Moyes, Arsenal nggak akan menyesal sudah menebus Declan Rice dengan harga mahal. Omongan Moyes itu berhasil dibuktikan dengan baik oleh gelandang keturunan Republik Irlandia itu. Sejauh ini Declan Rice berhasil tampil moncer dengan selalu bermain reguler dalam 19 pertandingan. Bahkan pemain berusia 24 tahun itu mencatatkan presentase passing sebesar 91% di Premier League. Catatan itu menjadi salah satu yang terbaik di ajang Liga Inggris. Selain itu, dia juga sempat menjadi pemecah kebuntuan di laga menghadapi Manchester United. Pada laga tersebut, Declan Rice mencetak gol di masa-masa injury time babak kedua. Berkat performa apiknya itu, Declan Rice mendapatkan sanjungan setinggi langit dari Mikel Arteta. Pelatih berusia 41 tahun itu menyebut kalau sang pemain sebagai pahlawan The Gunners. Menurut Arteta, kehadiran Declan Rice bisa membuat dominan sektor gelandang bertahan maupun penyerang. Arteta yakin kalau sang pemain bisa mempertahankan performa konsistennya hingga akhir musim. Kai Havertz.
Selanjutnya ada Kai Havertz yang didatangkan dari Chelsea seharga 75 juta euro. Kedatangan Kai Havertz ke Emirates Stadium mengundang pro dan kontra dari para penggemar. Para penggemar Chelsea menganggap kalau Kai Havertz telah mengkhianati skuad The Blues. Namun Ray Parlour mengatakan jika kepindahan sang gelandang merupakan sesuatu hal yang wajar. Dia mengatakan kalau Havertz jarang bersinar dan mendapatkan tempat saat berseragam The Blues. Di sisi lain, Arsenal juga sedang membutuhkan sosok pemain yang haus gol. Parlour menambahkan jika Kai Havertz bakal bisa menjadi mesin pencetak gol untuk lini depan The Gunners. Benar saja dirinya selalu menjadi andalan sang pelatih Mikel Arteta. Di laga terbarunya kontra Brentford, Kai Havertz bahkan mencetak satu-satunya gol. Setelah mencetak gol, pemain berusia 24 tahun itu melakukan selebrasi ngolok yang seolah menyindir. Selebrasi itu seolah menyindir Chelsea yang di saat bersamaan menelan kekalahan telak atas Newcastle United. Di sisi lain, lini penyerangan Chelsea juga sedang mengalami pacaklik gol. Sebut saja Nicholas Jackson yang sering bermain buruk saat dipercaya tampil. Mantan pemain dari Villarreal ini bahkan baru mencetak 6 gol dari 12 pertandingan yang dimainkan. Alan Shearer memberikan kritikan pedas terhadap Jackson yang dinilai masih belum matang. Pemain asal Senegal itu dianggap masih belum bisa mengimprovisasi untuk mengecoh bek lawan. Berkat satu golnya itu, Kai Havertz berhasil membawa Arsenal memuncaki klasemen sementara Premier League. Mikel Arteta memberikan pujian setinggi langit kepada Kai Havertz. Arteta bilang kalau Havertz merupakan sosok pemain yang sangat luar biasa. Dia menilai kalau ex pemain Bayer Leverkusen ini sebagai pemain yang tepat untuk meraih kemenangan. Gak lupa, Kai Havertz juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pemain kelahiran Aachen ini pun merasa senang bisa membantu kemenangan Arsenal. David Raya. Terakhir ada David Raya yang didatangkan dari Brentford dengan status pinjaman selama 1 musim. Direktur olahraga Arsenal yakni Edu menyebut Raya sebagai sosok kiper yang konsisten. Edu menyebut kehadiran kiper asal Spanyol ini juga akan menambah kualitas kedalaman skuad. Hal itu wajar mengingat Raya sukses menorehkan 154 penyelamatan bersama Brentford. Dirinya juga berhasil mencatatkan 12 clean sheet dengan presentase penyelamatan sebesar 77%. Catatan gemilang itu membuat Arteta yakin dengan kemampuan David Raya. Tak ayal kedatangannya digadang-gadang akan menyingkirkan posisi dari Aaron Ramsdale di posisi kiper utama. Benar saja, Raya berhasil menggeser posisi utama dari Ramsdale. Mantan kiper Sheffield United itu kerap menjadi penghangat bangku cadangan akibat cedera. Ramsdale bahkan baru memainkan 1 pertandingan sejak bulan September yang lalu. Aaron Ramsdale merasa sakit hati dengan keputusan Arteta yang lebih percaya dengan David Raya. Namun David Raya justru memberikan dukungan moral kepada kiper dari Inggris itu. Sejauh ini David Raya mampu memainkan 12 pertandingan di berbagai kompetisi. Performa apiknya yang paling diingat adalah pada saat menghadapi Manchester City. Kiper asal Spanyol ini berhasil menggagalkan beberapa serangan berbahaya dari The Citizen. Mikel Arteta memuji David Raya yang bisa mengatasi sikap groginya. Gak cuman itu, Arteta juga memuji gaya bermain David Raya yang dianggap sebagai kiper berani. Melihat performa apiknya itu, Arteta akan terus menurunkan Raya hingga akhir musim nanti. Itulah ulasan rekrutan sukses Arsenal di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Arsenal bisa kembali mendominasi Premier League dan keluar sebagai juara di akhir musim nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.